Ini kan urusan kepemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini ada pemberitaan apa lagi nih ya? Ini dari Kompas, Retreat baru bayar 2 miliar dari 13 miliar. Kalau kita lihat pada saat lalu itu sangat menggebu-gebu sekali ya, Retreat kepala daerah. Bahkan ketika ada instruksi dari PDIP untuk menunda retreat. Wah, itu bahkan gorengan-gorengannya sangat luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa sekali. Bahkan Kemendagri pada saat lalu, bagi yang tidak ikut retreat atau hanya separuhnya, itu akan mendapatkan sertifikat tidak lulus retreat, hanya mengikuti dan lain sebagainya. Itu bahkan juga menjadi pro dan kontra. Kenapa retreat ini harus diwajibkan di tengah apa? Di tengah Pak Prabowo menginstruksikan untuk mengefisiensi anggaran. Ini memang acara retreat itu baru diadakan di zaman pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ketika ada instruksi menunda retreat, wah gorengannya sangat luar biasa sekali ya. Bahkan pada saat lalu juga ada kritikan dari PDIP. Seharusnya di tengah efisiensi retreat ini ditiadakan lah. Bahkan konon anggarannya itu mencapai 13 miliar. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Dan ternyata, wah, bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan ini bikin elus-elus dada ya. Karena baru membayar 2 miliar dari total anggaran itu 13 miliar, padahal sudah acara retreat selesai pada 28 Februari yang lalu, tetapi saat ini masih menyisakan sisa pembayaran yang cukup fantastis 11 miliar. Ini sangat mengejutkan sekali, sangat berbeda sekali ketika pada saat lalu menggebu-gebu retreat itu untuk pembekalan kepala daerah dan lain sebagainya, tiba-tiba tidak seiring sejalan dengan pembayaran. Otomatis lah saya langsung teringat kepada apa? Ya, kepada kontraktor-kontraktor di zaman Pak Jokowi itu banyak yang belum dibayarkan. Dan bahkan aset-asetnya sudah disita oleh bank, tetapi pembayaran tanggungan negara kepada kontraktor tersebut sampai saat ini pun juga belum dibayarkan. Nah, ini juga sangat lucu sekali ya, sangat lucu. Nah, bahkan pada saat lalu Pak Mahfud MD juga mengomentari hal tersebut. Jadi tidak hanya acara retreat yang pembayarannya kurang, tapi di sini juga bahkan kontraktor-kontraktor mengaku belum dibayar. Bapak Presiden tolong kasihani rakyat yang seperti ini. Di video ini sering jika rakyat yang berhutang pada negara maka dikejar, bahkan disita asetnya sampai telanjang. Tapi sering juga jika negara yang berhutang pada rakyat maka negara menunda lama atau tidak mau membayar meski rakyat sudah berjuang habis-habisan. Seperti ini videonya. Kalau kita berhutang dengan negara, berhutang dengan bank-bank negara, itu kita akan dikejar sampai manapun. Tapi kalau negara berhutang dengan kita, luar biasa santai ya. Termasuk Presiden kita Pak Jokowi itu juga tidak punya hati. Kita sudah bersurat, bahkan kita sudah berupaya untuk kemana-mana, tapi tidak ada hati Pak. Ini tolong kami berharap. Nah, bayangkan. Jadi otomatis lah saya teringat kepada kontraktor-kontraktor ini yang pada saat lalu ada tanggungan negara yang belum dibayarkan. Bayangkan loh, padahal juga sudah disita asetnya, tetapi hak negara untuk membayar kekurangan atau pembayaran terkait kontraktor ini belum selesai, dan bahkan mengungkapkan Pak Jokowi itu tidak punya hati dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Mereka itu udah nggak punya hati Pak. Kabarnya hatinya orang-orang zalim itu digadaikan di warung. Wah, itu kalau udah 12 atau 13 tahun nggak dibayar. Itu zaman pemerintahan siapa Prof? Jokowi 10 tahun lalu. Terus ET sekarang jabatan tahun ke-6. Memang sih intinya negara yang berhutang dan negara wajib membayar terlepas dari siapapun menjabat. Iya, menurut saya terlepas dari siapapun yang menjabat. Kalau negara
negara mempunyai hutang kepada masyarakat, ya seharusnya dibayar lah. Jangan santai seperti ini. Bahkan Pak Jokowi 10 tahun menjabat sebagai presiden bahkan tidak mampu ya, setidaknya untuk membayar hutang-hutang kepada masyarakat ini ya. Pak Mahfud sekarang kok jadi begini ya, padahal kalau dulu pro banget sama Pak Jokowi ya, sekarang kan sudah tidak menjadi menteri, bahkan pada saat lalu sudah mundur dari jabatan menteri karena menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Ya otomatis lah kalau saat lalu ketika menjadi menteri dari Pak Jokowi ya pasang badan lah, sangat berbeda lah. Jangan dibedakan ya, ini saat menjadi menteri dan saat ini di luar pemerintahan. Demokrasi mulanya untuk kesejahteraan bangsa, lalu kelompok orang via politik mewakili kepentingan rakyat dengan kekuasaannya dalam mengelola aset negara dan membuat perundangan, tapi justru menyusahkan rakyat dan hanya memperkaya kelompok elit. Jangan sampai setega inilah ya, seperti itulah. Dan semoga saja hal seperti ini bisa cepat diselesaikan ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini dikomentari oleh Ari, pemerintah lagi bokek sok-sokan bikin program yang menggambur-hamburkan anggaran. Mendagri belum lunasi biaya retret, baru bayar 2 miliar dari total 13 miliar. Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah baru membayar 2 miliar dari total 13 miliar untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Akmil Magelang. Dan tidak hanya pemberitaan di sini saja loh. Bahkan pada saat lalu retret kepala daerah itu juga dilaporkan ke KPK. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Mendagri bentuk pengawasan. Ya, tetapi ternyata malah pembayarannya kurang ya. Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi masyarakat yang melaporkan soal penggunaan APBN untuk melaksanakan retret kepala daerah ke KPK. Tito menilai langkah itu sebagai bentuk pengawasan publik. Saya berterima kasih yang melaporkan KPK sebagai bentuk pengawasan publik, kata Tito. Tito menjelaskan soal penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retret kepala daerah. Menurutnya, penunjukan itu turut memperhitungkan kemampuan penyedia. Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa dilakukan kalau kita baca di pasal 38 Perpres 16 tahun 2018 yang diubah dengan Perpres 12 tahun 2021. Dapat dilakukan mekanismenya penunjukan langsung dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Tempatnya kan jelas karena dekat Akmil dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung, kata Tito. Tito menepis adanya pendanaan menunjukkan tempat itu berkaitan dengan pemiliknya. Menurutnya penunjukan sudah melewati berbagai pertimbangan dan lain sebagainya ya. Ya, tetapi kenyataannya saat ini malah masih membayar 2 miliar. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Apakah memang seperti ini ya? Kurang terus pembayarannya. Ini sangat mengejutkan publik. Otomatis lah saya langsung teringat pada kontraktor tersebut ya, bahkan bertahun-tahun memperjuangkan setidaknya hak-haknya, tetapi ya Anda tahu sendirilah, sampai berjuang di DPR dan bahkan menyebut Pak Jokowi tidak mempunyai hati dan lain sebagainya. Kemendagri baru bayar 2 miliar dari 13 miliar biaya retret ke PT Lembah Tidar Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya belum sepenuhnya membayarkan biaya penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah kepada PT Lembah Tidar Indonesia. Pemerintah, kata Tito, baru membayar 2 miliar dari 13 miliar dana yang dibutuhkan. Ya seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Apa tiap kepala daerah tidak diminta iuran? Karena di daerahku dimasukkan anggaran ikut retret. Wow, benarkah? Emang bisa ya bayar DP dulu sisanya nyusul? EO-nya namanya apa? Mungkin ada peminat yang mau pakai EO-nya. Jangan-jangan ntar endingnya minta hutangnya diikhlaskan karena kan untuk urusan negara. Hentikan sandiwaranya please, rakyat sedang menderita, kalian paksakan retret. Sebenarnya biaya semahal itu untuk apa saja sih sampai puluhan miliar? Lebih acara nggak sampai seminggu. Lebih baik dihapus saja retret, anggaran bisa dihemat, bisa dialihkan ke hal-hal yang lain. 13M dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang nggak jelas manfaatnya. Ya seperti itu, memang hal ini dilakukan ketika Pak Prabowo menginstruksikan untuk mengefisiensi. Makanya masyarakat pada saat lalu juga ya setidaknya terpusat pada acara retret kepala daerah yang sampai menghabiskan anggaran yang cukup fantastis hingga 13 miliar. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.